dari kelompok 6 dengan saya sendiri Hilda Ulan Sujiatri. Saya Lia Amaliatus Soliha. Saya Salma Haura Safia. Saya Salmara Tadila. Saya Suci Amalia Indonesia. Saya Dani Prasetyo. Bahas latar belakangnya terlebih dahulu. Secara definitif itu dalam konteks pajak merupakan iuran yang dipungut oleh negara sebagai subjek tertentu yang didasarkan kepada ketentuan perundang-undangan dan digunakan untuk keperluan negara demi kemakmuran rakyat. Kewajiban untuk membayar pajak merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh seluruh warga negara. Di Indonesia khususnya, aturan mengenai perpajakan sudah jelas dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan UU Nomor 6 Tahun 1983 dan telah mengalami beberapa kali perubahan, dan yang terbaru itu diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2007. Saya di sini akan menjelaskan tentang pajak penghasilan pasal 26. Pajak penghasilan pasal 26 mengatur mengenai pajak yang berhubungan dengan wajib pajak luar negeri. Badan usaha apapun di Indonesia yang melakukan transaksi pembayaran seperti gaji, bunga, dividen, royalti, dan sejenisnya diwajibkan untuk membayar PPh pasal 26 kepada wajib pajak luar negeri. Ada dua hal menentukan seorang individu atau perusahaan dikategorikan sebagai wajib pajak luar negeri. Yang pertama, ada seorang individu yang tinggal di Indonesia tidak lebih dari selama 183 hari atau 12 bulan dalam setahun, yang mengoperasikan usahanya melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Yang kedua, seorang individu yang tinggal tidak lebih dari 183 hari yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak melalui menjalankan usaha melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia. Yang selanjutnya ada tarif umum untuk PPh pasal 26, yaitu 20%. Namun jika mengikuti tax treaty atau perjanjian penghindaran pajak berganda atau yang disebut P3B, maka tarif dapat berubah. Adapun rumus umum dari tarif PPh pasal 26, yaitu tarif 20% dikali perkiraan neto. Perkiraan neto itu dari mana? Perkiraan neto itu dari 25% dikali harga jual. Nah, didapat tarif efektif di mana 20% dikali 25% dikali harga jual sama dengan 5% dikali harga jual. Nah, itu dia termasuk bersifat final. Saya akan menjelaskan tentang pajak PPh pasal 26. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu besarnya perhitungan perkiraan neto. Besarnya perhitungan perkiraan neto adalah dibayar perusahaan asuransi di luar negeri sebesar 50%, dibayar perusahaan asuransi yang berkedudukan di Indonesia kepada perusahaan asuransi luar negeri sebesar 10%, dibayar perusahaan reasuransi yang berkedudukan di Indonesia kepada perusahaan asuransi luar negeri sebesar 5%. Dan juga saya akan menjelaskan tentang yang termasuk pemungut pajak PPh pasal 26, yaitu adalah badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau BAT, dan perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan ketentuan dari tarif 20% yang harus mengikuti kriteria sebagai berikut ini. 1. Tarif 20% dari laba bersih juga berlaku atas penjualan atau pengalihan saham perusahaan yang didirikan atau bertempat di negara yang memberikan perlindungan pajak, termasuk dalam BAT di Indonesia. Dan yang kedua, tarif 20% yang dipungut dari penghasilan karena pajak setelah dikurangi dengan pajak termasuk dalam BAT di Indonesia, namun tidak berlaku bagi wajib pajak yang penghasilannya tersebut ditanamkan kembali di Indonesia.
Dan yang ketiga, tax treaty atau P3B antara Indonesia dan negara-negara lain yang berada di dalam perjanjian biasa saja berbeda dari satu sama lain. Dan di sini ada contoh soalnya dari pajak PPh pasal 26, yaitu Mr. X merupakan karyawan asing dari negara yang tidak memiliki tax treaty dengan Indonesia dan baru bekerja kurang dari 183 hari. Pada bulan September 2019, ia akan menerima gaji sebesar 2.200 USD. Kurs Menteri Keuangan pada saat pemotongan adalah Rp14.072 untuk 1 USD. Jawabannya adalah maka perhitungan tarif PPh pasal 26 atas penghasilan Mr. X pada Mr. X dapat dilihat sebagai berikut ini. Penghasilan bruto gaji sebulan yaitu 2.200 USD dikali 14.072 rupiah sama dengan 30.958.400. PPh pasal 26 terutang adalah 20% kali 30.958.400 sama dengan 6.191.680 rupiah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pajak penghasilan pasal 29. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan untuk orang pribadi, perusahaan, atau badan hukum lainnya atas penghasilan yang didapat. Dasar hukum untuk pajak penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983. Kemudian mengalami perubahan berturut-turut dari mulai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, serta terakhir Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, pajak penghasilan Pasal 29 adalah pajak penghasilan kurang bayar yang tercantum dalam SPT tahunan pajak penghasilan, yaitu sisa dari pajak penghasilan yang terutang dalam tahun pajak yang bersangkutan dikurangi dengan kredit pajak penghasilan. Pajak penghasilan pasal 21, 22, 23, dan 24, dan pajak penghasilan pasal 25. Dalam hal ini, wajib pajak atau WP wajib memiliki kewajiban melunasi kekurangan pembayaran pajak yang terutang sebelum surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan disampaikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang tarif pajak penghasilan pasal 29 yang dikenakan kepada wajib pajak mengikuti ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, wajib pajak orang pribadi atau pengusaha tertentu atau WPOPPT. Pajak penghasilan pasal 25 yang dilunasi adalah 0,75 dikali jumlah penghasilan atau omset per bulan. Pajak penghasilan pasal 29 yang wajib dilunasi adalah pajak penghasilan yang masih terutang dikurangi pajak penghasilan pasal 25 yang sudah dilunasi. Untuk yang kedua, wajib pajak badan atau WPB. Besarnya tarif pajak penghasilan badan usaha dibedakan menjadi beberapa jenis. Tarif tersebut dikategorikan berdasarkan dengan jumlah pendapatan yang didapatkan badan usaha tersebut pada 1 tahun pajak. Untuk penghitungannya, angsuran pajak penghasilan pajak pasal 25 adalah pajak penghasilan terutang tahun lalu dikali 12. Untuk pajak penghasilan pasal 25 yang harus dilunasi adalah pajak penghasilan yang terutang dikurangi angsuran pajak penghasilan pasal 25. Di sini saya mempunyai contoh soalnya, yaitu Koperasi Mahasiswa IPI setelah menghitung pajak penghasilan terutang tahun pajak 2016 diketahui pajak penghasilan terutang setahun sebesar 12 juta karena pada tahun 2015 koperasi mendapat laba lebih banyak, maka setelah dihitung kembali pajak terutang pada tahun 2016 adalah 15 juta. Dan jawabannya seperti ini. Angsuran pajak penghasilan pasal 25 selama tahun 2016 sebesar 1 juta dikali 12, yaitu 12 juta.
Asumsi pembayaran tahun berjalan. Pajak penghasilan pasal 29 tahun 2016 yang dilunasi oleh KUD anti korupsi adalah sebesar pajak penghasilan yang terutang dikurang ansuran pajak penghasilan pasal 25, sehingga perhitungannya menjadi 15 juta dikurang 12 juta. Jadi hasilnya 3 juta. Untuk jenis tarif pajak penghasilan dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, badan usaha yang mempunyai pendapatan bruto hingga 4,8 miliar per tahun akan dikenakan tarif pajak PPh final, yakni pajak penghasilan pasal 4 ayat 2. Untuk yang kedua, badan usaha yang mempunyai pendapatan bruto lebih besar dari 50 miliar per tahun. Untuk yang ketiga, badan usaha yang mempunyai pendapatan bruto lebih besar dari 4,8 miliar serta kurang dari 50 miliar per tahun. Di sini saya akan menjelaskan pajak penghasil pasal 4 ayat 2. Pajak penghasilan PPh pasal 4 ayat 2 adalah salah satu jenis pajak atas penghasilan dengan beberapa ketentuan spesifik, mulai dari objek pajak, pemotong pajak, sampai subjek pajak yang bisa dikenakan pajak tersebut. Pemotongan pajak dalam PPh pasal 4 ayat 2 bersifat final, artinya pajak harus diselesaikan atau dilunasi dalam masa pajak yang sama. Yang menjadi pemotong PPh pasal 4 ayat 2 seperti yang telah diatur dalam ketentuan adalah koperasi, penyelenggara kegiatan, otoritas bursa, dan bendaharawan. Sementara yang menjadi penghasilan yang wajib membayar PPh pasal 4 ayat 2 adalah penerima bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, bunga simpanan yang dibayarkan koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. Selain itu, penerima hadiah undian, penjual saham, dan sekuritas lainnya, serta pemilik properti berupa tanah dan atau bangunan juga wajib menyetor PPh pasal 4 ayat 2. Ketentuan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 jika itu adalah transaksi antara perusahaan dan individu. Pajak penghasilan dalam kurung PPh pasal 4 ayat 2 ditanggung penerima penghasilan yang dalam hal ini adalah perusahaan. Ada dua cara yang digunakan untuk pengenaan PPh atas penghasilan yang sebagai objek pajak. Cara ke-1, PPh secara umum dikenakan dengan memakai tarif umum dalam kurung tarif pasal 17 dan pengenaannya tersebut dimasukkan dalam surat pemberitahuan tahunan dalam kurung SPT. Cara kedua, dikenakan PPh yang bersifat final. Untuk lebih jelasnya, saya akan memberikan contoh soal. Di sini ada PT Bank Berlian menyelenggarakan program tabungan berhadiah, yaitu Berlian Menjemput Impian. Hadiah ini sebesar 200 juta yang dimenangkan oleh Tere Andriani. Pertanyaannya adalah bagaimana kewajiban pemotong atau pemungutan PPh atas hadiah undian tersebut. Di sini PT Bank Berlian wajib memotong PPh pasal 4 ayat 2 atas penghasilan berupa hadiah undian yang diterima oleh Tere Andriani dengan tarif 25% dari jumlah bruto hadiah undian. Perhitungannya adalah 25% dikali 200 juta, maka PPh yang wajib dipotong oleh PT Bank Berlian yaitu sebesar 50 juta. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perpajakan Amerika Serikat. Amerika Serikat memiliki pemerintah federal, negara bagian, dan lokal yang terpisah dengan pajak, di mana pajak yang dikenakan ini tergantung pada masing-masing tingkatan. Pajak dipungut atas pendapatan, penggajian, properti penjualan, keuntungan modal, dividen, impor, perkebunan, dan hadiah, serta berbagai biaya. Di Amerika Serikat, pajak penghasilan dibayarkan oleh pengusaha dan karyawan. Untuk jaminan sosial, upah karyawan dikenakan pajak 6,2%, sedangkan untuk jaminan kesehatan itu sebesar 1,45%. Dan untuk batas waktu penyampaian pelaporan pajak di Amerika Serikat tidak jauh berbeda dengan di Indonesia. Paling lambat itu di bulan April, hanya bedanya di Amerika itu batasnya ada di 2 minggu kedua, sedangkan di Indonesia itu akhir bulan. Amerika memakai konsep tax refund.
dalam pelaporan pajak, di mana wajib pajak justru mendapat uang dari pemerintah. Hal ini terjadi karena setiap wajib pajak di Amerika Serikat harus membayar lebih besar dari yang seharusnya dibayar, maka sisanya itu dikembalikan lagi kepada wajib pajak tersebut. Ini terjadi melalui mekanisme pemotongan pajak oleh pihak lain, withholding tax, seperti pemberi kerja dan lain-lain. Mirip dengan istilah PPh pasal 21, PPh pasal 22, dan PPh pasal 23 kalau di Indonesia.